Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raira Salsabila dengan NIM 2023 08 10 29, yang mana saya akan menjelaskan hasil laporan saya terkait analisis efektivitas unit testing black box dengan teknik boundary value pada aplikasi Event Campus. Yang mana aplikasi ini dapat membantu dalam mendukung berbagai acara termasuk acara di kampus, yaitu penyebaran informasi dan interaksi antara panitia dan peserta. Fitur dan interaksi pengguna yang beragam meningkatkan kemungkinan bug yang dapat mengganggu fungsionalitas aplikasi. Akibatnya, pengujian perangkat lunak yang efisien penting dan sangat diperlukan untuk memastikan kualitas dan keandalan aplikasi sebelum digunakan secara luas dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Yang mana pada analisis ini, pada pengujian ini itu menggunakan model black box testing untuk menguji fungsionalitas aplikasi yang bertentangan dengan struktur kode internalnya atau kerjanya dengan teknik boundary value analysis. Metode ini berfokus pada nilai-nilai pengujian yang membedakan data valid dan tidak valid. Tujuannya untuk menentukan jumlah digit yang paling banyak dan sedikit yang akan digunakan pada pengujian. Pada aplikasi event kampus itu eh, fitur yang berperan penting seperti ada kolom login, lalu ada kolom unggah, form unggah, unggah event, lalu unggah berita, dan ada fitur chat. Lalu ada juga studi sebelumnya telah menunjukkan efektivitas terkait black box testing dengan boundary value analysis seperti aplikasi berita online dan penjualan online, yang mana di berita online ini mengatakan bahwa metode BVI ini mudah diimplementasikan dan efektif untuk mengetahui kesalahan pada fungsionalitas. Sedangkan untuk aplikasi penjualan online itu metode ini sangat relevan dan fungsionalitas formnya 100% sukses. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka yang mana akan membahas unit testing, black box testing, dan boundary value analysis. Di unit testing ini, eh, bagian dari pengujian perangkat lunak dengan level yang kecil, yang berfokus pada komponen-komponen kecil untuk diuji. Pengujian ini penting untuk aplikasi event kampus karena memiliki banyak logika inputnya seperti unggah berita dan unggah uh, event. Lalu di sini ada black box testing. Eh, Black box testing merupakan salah satu metode yang sering digunakan karena pengujiannya berfokus pada fungsionalnya. Lalu black box testing ini terbukti berhasil dalam mendeteksi kesalahan yang tidak tampak pada kode internal program dan cocok digunakan untuk pengujian aplikasi event kampus karena bergantung pada interaksi pengguna dengan form. Lalu selanjutnya ada boundary value analysis. Pada black box testing itu ada teknik yaitu boundary value analysis yang berfokus pada nilai-nilai yang terletak pada batas akhir atau nilai yang dibatasi untuk di inputnya itu. Pada aplikasi event kampus, boundary value sangat penting karena berbagai fitur seperti login, upload event, upload berita, dan bertukar pesan, yaitu memiliki batasan jumlah karakter atau angka. Lalu selanjutnya itu ada metode penelitian yang mana tahapan-tahapan yang dilakukan analisis kebutuhan pengguna, lalu ada perancangan kasus uji, lalu ada implementasi pengujian dan dokumentasi hasil. Dia analisis kebutuhan pengguna itu eh, untuk mengetahui apa aja yang akan diuji untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yaitu seperti ada fitur login yang mana untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi tentunya akan dibatasi karakternya. Lalu ada upload event itu melengkapi form dengan mengisi judul, ada medianya, dan ada deskripsi event. Tentu karakternya akan dibatasi. Upload berita pun sama seperti upload event. Ada media dan ada isi beritanya. Dan juga dibatasi karakternya.
Lalu ada fitur chat, itu komunikasi antara pengguna dan pihak penyelenggara atau panitia, itu pun dibatasi jika karakter lebih dari yang ditentukan, maka pesan tidak akan bisa terkirim. Lalu selanjutnya ada perancangan kasus uji. Eh, Pengujian pada metode boundary value analysis disusun setelah ditetapkannya parameter input. Eh, di perancangan kasus uji ini, itu menjamin aplikasi untuk beroperasi dengan efisien di berbagai situasi. Lalu ada implementasi pengujian, itu dilakukannya pengujian-pengujian sesuai dengan batas dari karakter tersebut. Yaitu yang diuji ada login, upload event, upload berita, dan ada chat. Lalu dokumentasi hasil ini penting sehingga setiap hasil dari pengujian itu disusun pada tabel dengan tujuan untuk dijadikannya bahan evaluasi apakah sistem memberikan reaksi yang tepat untuk digunakan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Di hasil ini ada hasil dari pengujian fitur login yang mana username memiliki batas karakter 20 karakter dan password memiliki 12 karakter. Jika username dimasukkan hanya 20 atau di bawah 20 karakter dan output sistem itu menerima, itu statusnya lulus. Jika username dimasukin 21 karakter, lalu sistem menolak, itu juga lulus karena karakternya melebihi oleh batasnya itu. Lalu ada password juga di sini. Batasnya itu 12. Jika dimasukkan 12 atau di bawah 12 itu sistem menerima lulus. Lalu jika lebih sistem akan menolak dan itu lulus. Lalu ada fitur unggah event itu juga dibatasi itu untuk judul 40 karakter, untuk deskripsi itu 400 karakter. Jika eh, 40 jika di judul dimasukkan 41 karakter lalu output sistem diterima maka itu gagal karena harusnya itu ditolak karena 41 karakter itu sudah melebihi batas input. Lalu ada fitur unggah berita yang mana isi berita itu dibatasi 1000 karakter. Eh, Jika dimasukkan 1001 karakter lalu output sistem itu menolak maka itu lulus. Fitur chat itu dibatasi 150 karakter. Untuk jika pengguna mengirim 151 karakter itu tidak output sistemnya tidak diterima dan tidak terkirim dan itu lolos. Lalu di sini ada kesimpulan yang mana kesimpulannya itu metode black box testing dan dengan teknik boundary value analysis terbukti berhasil dalam pengujian input pada aspek penting dari aplikasi event kampus. Namun masih ditemukan kekurangan dalam validasi pada fitur unggah event yang mana adanya data yang dimasukkan telah melebihi batas akhir, tapi sistem masih bisa menerima. Lalu studi ini hanya memberikan kontribusi ilmiah dan pengujian perangkat lunak, tetapi juga berhasil menyajikan gambaran mengenai efektivitas pengujian dengan teknik BVA. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.